Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita diberikan kesempatan kesehatan bisa berkumpul atas undangannya Pak Heri Kurnia. Semoga mendapatkan barokah yang banyak untuk Mas Heri. Untuk semuanya. Untuk semuanya. Ini acara dadaan, istilahnya sambil membahas Apa kegiatan ke depan? apa kegiatan ke depan Dan planning ke depan apa ini? dan planning ke depan. Khususnya ini mendekati bulan yang suci, bulan Ramadan. Tentunya kita harus ada persiapan untuk menghadapi bulan Ramadan ini. Tidak lupa juga memperbanyak ibadah, intinya itu. Dan juga jangan lupa kita wajib juga aktivitas harian juga kita pikirkan untuk bisa bermuamalah sesama saudara kita, teman-teman kita, relasi kita, biar kita saling menjaga silaturahim bisa menjadi lebih barokah. Amin. Sekarang keren ya? Sekarang keren. Keren, mantap ya. Luar biasa. Iya. Selanjutnya acara Makan saya apa kalau makan ini santai. ya kita lanjutkan acara makan dulu. Karena masih ada sisa. sisa. Ya. Saat yang udah selesai, Ustaz dulu. Gimana Mas Heri? Biar Ustaz yang indiko, kita makan dulu. Oh ya, Ya, monggo. silakan sambil dilanjut makannya. Hai pemirsa dimanapun berada, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah di pagi yang berkah yang membawa keberkahan dalam hidup, berikan nikmat kepada kita semuanya sehingga kita bisa beraktivitas, bisa berkumpul, berbagi kisah dan cerita, katakanlah sebagai reuni kecil-kecilan bersama Ustadz Budi Arjuna, Budi Arjuna Al-Pusakawi. Al-Pusaka. Oke. Alhamdulillah jadi pagi ini kita cuman duduk santai sambil membagi cerita, saling bercerita dan merencanakan bagaimana target atau planning ke depan, apa yang harus dilakukan. Maka dari itu tentunya nanti banyak akan yang dibagikan tentang planning ke depan dari Pak Heri yang nanti akan menceritakan tentang perjalanan besok, terutamanya yang akan melaksanakan ibadah ke Mekah. Mudah-mudahan bisa menjadi ibroh buat gambaran penyemangat, pembangkit dalam hati kita, pembangkit semangat untuk bisa segera juga ke sana. Dan semoga Mas Budi ini juga kepingin haji katanya. Pemirsa, kepingin haji. Kalau haji bareng enak gitu ya maksudnya, kayak tadi 80. Apa itu? Tadi kayak yang di rumah itu. Oh iya. 80 juta langsung berangkat itu. Jadi yang bareng yang 40 hari itu. iya, jadi Oh ya sekarang 80. sama kayak plus gitu. Plus. Jadi cuman kalau di sana itu di Madura sama tetangga saya, saudara saya itu kan kalau tahun kemarin itu banyak yang haji 40 juta itu Mas Heri. 40 juta langsung berangkat haji langsung. Itu gimana itu ceritanya? Lebih lanjut Ini- nanti Pak. Oh nanti aja ya. Iya. Terkhusus untuk Mas Heri pada kesempatan pagi ini mudah-mudahan Allah berikan kemudahan. Segala apa yang menjadi hajatnya Allah kabulkan dan Allah segerakan semua hajat-hajatnya. Ya, Amin. alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Teman-teman semuanya yang lihat channel ini, terima kasih. Ya memang tadi kita janjian ya tadi ya, kita ketemu, kita ngobrol, terus kita ingat adik kita ya tadi ya, adik Budi Arjuna. Nah ini langsung kita ajak makan bareng, ngobrol rencana kita apa yang akan kita laksanakan atau kita lakukan nanti
menjelang Ramadan atau nanti pada saat bulan Ramadan nanti. Kalau saya biasanya di 10 hari terakhir sama Budi, 10 hari terakhir kadang sama Budi di Masjid Agung ya. Masjid Agung Di mana? Masjid Solo. Solo. Kita itikaf di sana. Ya, kalau tahun ini mungkin insya Allah aku nggak bisa Bu. Masya Allah. Dari Tanah Suci. Tapi anak-anak sama Mona masih nanti. Wah, Pak Hari Ramadan ini di Tanah Suci, guys. Hmm. Doa buat Ana juga ya, Pak Heri. Amin. Semoga dimudahkan semuanya. Iya, Bisa amin. nusul ke Pak Heri, umroh segera. Haji. Haji. Ya, mudah-mudahan. Ya, dan diberikan soulmate belahan jiwa. Iya. Ya, bagus. Ya. Gimana, Tat? Mungkin apa yang perlu kita bahas di sini, Tat? Apa, Tat? Ini yang perlu kita tunggu ini dari kemarin sempat Sambil santai, bisik-bisik. Tat, ya? Sambil santai. Nah, sambil bisik-bisik sama Mas Budi. Mas Budi kenal apa? Dengar kabar-kabar terbaru ini. Kabar apa, Tat? Hmm. Ini besok rencana Mas Heri mau berangkat umroh. Oh. Mau berangkat umroh bulan puasa ini. Hmm. Jadi katanya selama 1 bulan dan Ya. itu ya saya akhirnya kan penasaran ikut umroh 1 bulan. Ayo umroh ikut travel mana Mas Heri? Hmm. Oh, travelnya udah pakai travel katanya. Jadi apa pribadi. Jadi harganya cenderung lebih murah lah. Sehingga dari topik itu yang menarik kita untuk mendengarkan Oh, iya. ceritanya bagaimana. Siap. Ya tentunya juga Mas Budi juga menunggu. Loh, gimana itu ceritanya? Kepingin tahu. Ya, Ya, saya ya. terus terang baru dengar ini dari 1 bulan. 1 bulan umroh di Tanah Suci. Ya. Jadi akhirnya itu adalah trending topik yang menarik buat kita untuk didengar karena Ya, kita yang namanya orang Islam kan tertariknya, terpautnya hati kita kan ingin ke sana gitu kan. Ya. Dan ini kok bisa 1 bulan terus bilang murah juga lah, gimana itu ceritanya? Nah, siapa tahu dengan tertariknya hati terpanggil juga nanti hati kita untuk ke Maaf, sana. ini 1 bulan ini bulan Ramadan atau di luar bulan bulan Ramadan? Ramadan plus Syawal. Awalnya saya kira-kira 1 minggu. 1 minggu berarti nyawal di sana gitu Mas ya. Insya Allah, bismillah. Oh, 1 Lebaran di minggu sana ya. istilahnya kalau sini. Ya. Berarti itu nanti otomatis kalau sudah akhir-akhir Ramadan seperti itu kan bisa Lailatul Qadar di sana ya. Masya Allah itu. Luar biasa itu. Ya. Bismillah. Pahalanya Di bulan puasa 10 hari terakhir. kan insya Allah Hmm. ada bulan yang ada hari yang sangat dinantikan. Namanya malam Lailatul Qadar. Ya, Betul. insya Allah dilipat gandakan ibadah kita 80 tahun. Bayangkan saja kalau Pak Heri ataupun siapa yang ibadah di sana mendapatkan di Lailatul Qadar di tempat yang mustajab, di tempat yang baik, doanya akan ibadahnya akan dilipat gandakan selama Amin. ya. Termasuk doanya dikabulkan, bismillah. Termasuk doanya insya Allah dikabulkan. Berarti otomatis pada kesempatan pagi ini Ya. Mas Heri ini pamitan sama Mas Budi. Iya. Artinya pamitan Malah tidak tak jajak gitu. tidak 10 terakhirnya kan katanya biasanya 10 terakhir Sama di dia. Masjid Agung Sama Surakarta lah, berarti otomatis sekarang pamitan. Oh. Jadi saya di Madinah apa di Mekah gitu berarti. Ya, kalau Terima kasih, saya coba lihat channelnya kemarin Pak Heri yang Oh iya, kita pasti ya, kita up beberapa cerita-cerita lucu kita upload di situ ya. Iya, Cuman kemarin. memang kita ambil lucu-lucunya dalam artian begini, niat kita itu memang istilahnya ya satu mengajak teman-teman untuk ya beribadah di bulan suci ya, membagi keindahan di bulan Ramadan itu pada saat kita berada di contohnya di Masjid Agung ya, kemarinnya di Masjid Agung, terus kita ada beberapa tempat di Masjid Asegaf juga, terus kemudian kita sahur makan itu, cerita-cerita itu bukannya apa-apa sebagai ini aja membagi keindahan di bulan suci Ramadan. Yang intinya
kita akan ada di zona SPBU. Apa itu, Tat? Zona SPBU. Jadi SPBU itu adalah suasana puasa bulan utama. Oh, jadi SPBU. Suasana puasa bulan utama. Oh, berarti di antara 12 bulan itu bulan utama ya ini. Oh, Nah, makanya di zona SPBU itu kita juga tentunya harus dituntut untuk mengisi BBM. Oh, betul gitu dah maksudnya. BBM itu adalah bulan berkah dan Oh, maufirah. masyaallah. Bulan berkah dan maufirah. BBM bulan berkah maufirah. Berkah itu banyak Ya. barokahnya. Nah, banyak barokahnya karena berlipat keberkahan yang akan dilipatkan di bulan Ramadan gitu kan. Maghfirah, itu Pahalanya. ampunan. Terbuka untuk semuanya yang berpuasa. Ya. Kalau udah berpuasa ya tidak terbuka bagi dia yang mau bertaubat itu gitu. Tat izin sambil ngerokok apa? Ya ada apa-apa. Apa ya? Santai-santai aja. Boleh Oh, ya, apa ya? Cek, ini. Ya. Kita ini kan cuman berada di dalam zona SPBU saja, bukan berada di SPBU. Kalau ada di SPBU kan tidak boleh merokok. Nah ini kan ada di zonanya, zona SPBU. Nah, jadi yang namanya hidup dan berada di dalam zona SPBU, tentunya kita butuh mengisi premium. Nah, ada premium juga. Premium itu adalah free makan, Oh, dan minum. Wah. premium. Free ya. Premium. Jadi tidak boleh makan dan minum. Tidak boleh makan dan minum. Istilah Pertamina guys. Iya, gitu. Jadi Ya. insya Allah bisa oke lah. Nah, dan di selain premium kita juga kan kadang ada yang mobilnya pakai kayak apa itu Panther, ada yang pakai solar, ada Kijang yang pakai solar. Nah, solar itu artinya adalah sholat yang rajin. Oh, nah, gitu. Sholat rajin. Nah, jadi harus tambah rajin tentunya di dalam zona SPBU itu. Oh. Selain solar tentunya kita juga Lagi, butuh Tat? minyak tanah. Oh, minyak tanah. Nah, minyak tanah. Jadi minyak tanah itu adalah menyimak Al-Qur'an dan tahan amarah. Oh. Minyak tanah. Minyak tanah Menahan. menyimak Menyimak Al-Qur'an dan tahan menahan. amarah. Oh, itu minyak tanah. Tanah. Minyak tanah. Tanah. Komplit SPBU Ya. komplit. Nah, komplit. Amarah. Dan kebetulan beliau ini punya SPBU loh, Tat. Iya, Ya betul kan? Berarti betul. di zona itu kan. Nah, di zona SPBU ya. Tepat sekali Ustadz membawakan Ya. materi ini. Ya. Nah, Jadi saya bisa dipertanggungjawabkan. Nah, Ya, bisa. SPBU. apalagi kalau apa itu bosnya pusaka ini, Iya. kalau keluar pakai mobilnya itu pakainya pakai Pertamax. Weh, apa itu Tat? Nggak mau Pertamax. Ada Kalau yang lain nggak mau, misalkan pakai Pertamax. Pertamax itu artinya perbaiki takwa Masyaallah. yang maksimal. Oh, Jadi baik. Pertamax perbaiki takwa yang maksimal. Keren, Ya. keren. Takwanya Pertama diperbaiki itu non subsidi. Jadi perbaiki takwa dan maksimal. maksimal. Non subsidi. Non-subsidi. Ya. pertama. Nah, kalau saya pribadi senangnya itu kalau ngisi bensin Oh. motor saya pakai Pertalit. Oh, Nah, pertalit. Ada lagi Jadi, nih pertalit. Pertalit itu artinya perhatikan tetangga, jangan sampai pelit. Penting, penting sekali, penting. This is for you, oke? Insya Allah. Rokok kantong. Kayak wong. Ya. Ya Mas itu rokok kantong Ya, kayak wong. atau terima kasih gitu. Terima kasih gitu gitu. Dari Pertalit. Tapi ada juga orang-orang yang tidak senang sama Pertalit yang sekarang mungkin sudah mulai tidak ada, yaitu ya pakai bensin gitu ya. Jadi bensin itu berikan sedekah terhadap yang miskin gitu. Jadi berikan sedekah Bensin kepada itu yang nggak miskin. ada sekarang. Nggak Tapi ada. itu hanya istilah berikan Sedekah sedekah pada yang miskin. miskin. Nah, Ya. Jadi sekali lagi itu zona SPBU, bukan ada di dalam SPBU. Kalau ada di dalam SPBU tidak boleh merokok itu. Ini cuma zona. Ini zona rabul. Ini takjilan di tempat ini besok masuk ini kalau tempat kayak gini nih. Ya, Loh, ya, ya. kita misalnya ngobrol sesuatu ataupun kita bisa berkumpul seperti semaksimal mungkin ada manfaatnya ya tadi ya. Betul. Jangan sampai ketika kita kumpul, kita ngobrol ini hanya sebatas omong kosong apalagi gibah. Nggak ada artinya. Saya bersyukur saya dapat banyak pelajaran dari Ustadz juga. Ada lagi Tat? Apa Tat?
Selanjutnya kita kembalikan lagi, nanti bisa kita terpotong kalau ada hal-hal yang perlu kita Oh jabarkan. gitu ya. Selanjutnya kita mendengarkan bagaimana ceritanya. Oh yang tadi Ceritanya Ustaz yang tanyakan. kembalikan. Dengan Alhamdulillah. perjalanan besok yang akan mau melaksanakan ibadah Oh, baik, umroh baik. tanggal berapa dan Jadi selama gini. berapa hari. Nih, Tat, alhamdulillah saya itu ini buat apa namanya itu motivasi teman-teman semuanya ya tadi. Khususan buat Budi juga. Siap. Ini apapun itu kawan baik saya dan ini saya sering di channel itu saya sampaikan. Ini nyelelek, Tat. Cuma sholat, Tat. Itu juara, Tat. Sudah. Yang namanya Allahu Akbar gitu dia langsung ayo belok sholat. Ini saya Oh iya, daripada nanti utang. ya betul. Dan Ya, ini betul, motivasi ya buat teman-teman semuanya. Mas Budi ya seperti ini hebat Allah. Salut saya. Nah, Betul. saya kembalikan ke cerita saya ketika itu. Saya nggak punya bayangan umroh di tahun ini. Saya cuma ya yang namanya orang berniat itu dari dulu memang. Saya beberapa tahun ini pengen banget itikaf itu di tanah suci. Ingin banget apa? Itikaf di tanah suci. Pengen ya pokoknya di bulan Ramadan itu pengen di sana penuh lah. Ya cuman saya berharap sama Allah. Ya saya berdoa terus kemudian saya dalil khairat di doa dalil khairat saya minta mohon sama Allah, ya Allah bahwa saya panggil saya di tanah suci ya Allah, di rumahmu ya Allah, di Baitullah ya Allah. Nah, setelah di khatam dalil itu saya selalu berdoa dan alhamdulillah saya ini bukan riak ya tadi ya, ini berusaha untuk menggugah semuanya. Insya Allah di 3 tahun ini saya nggak meninggalkan dalil khairat. Nah terus kemudian kemarin itu ceritanya harusnya yang ini saya jadi kantor harusnya yang berangkat itu staf saya karena beliau ini habis melahirkan beliau menyusui ya harusnya jadwalnya beliau saya kan sudah dibiayai sama kantor dulu, terus ditanya sama teman-teman kok kayaknya nggak ada yang siap. Saya bilang apa namanya itu staf saya ini sudah bapak yang berangkat saja bilang gitu. Terus akhirnya ya saya berangkat dan bagi saya suatu yang saya anggap excited banget dulu. Saya nggak ngira saya bisa berangkat tapi ini karena Allah bilang gitu kan. Itu tadi gimana? Dari undangan mana Pak? Maksudnya dari kantor kan setiap iya. beberapa tahun sekali kan Sekaryaman kan umroh dan saya sudah terus Ya oke, teman-teman yang tapi lain tadi gimana? Ceritanya bisa long term itu gimana? panjang itu ya. Nah oke. Terus kemudian saya cari informasi travel gitu kan. Wah banyak lah travel saya cari informasinya. Dan Ustadz mungkin tahu sendiri kalau yang namanya ya umroh Ramadan itu kan mahal ya. Angka-angka 40 ke atas lah. Dan itu pun cuma 10 hari, 12 hari, 14 hari begitu kan. Lewat temen ini. Nah, dia ngobrol, saya ketemu di tempat makan itu. Mas Heri, ayo umroh mandiri backpacker. Apa ini umroh backpacker saya bilang gitu kan. Mas Heri tak masukin grup. Umroh mandiri, umroh backpacker. Tak masukin grupnya namanya Komunitas Umroh Mandiri. Aku masuk, cuma saya nggak berpikir yang istilahnya, waduh ini yang namanya umroh backpacker ini berat lah. Apalagi saya terakhir ke tanah suci itu udah beberapa tahun yang lalu kan. Nanti kalau pikiran di benak saya ini yang namanya umroh backpacker itu ya beli tiket sendiri, terus kemudian apa namanya itu cari penginapan sendiri, naik taksi sendiri, pokoknya nggak apa-apa di sendiri gitu. Saya berpikir apa saya mampu gitu. Terus saya ikuti grup itu perbincangannya. Rupanya seluruh Indonesia ini di grup ini saling membantu memberikan informasi. Contohnya, ayo apa namanya itu cari tiket yang paling murah. Rupanya ada caranya. Nah, caranya itu melalui aplikasi namanya Skyscanner. Nanti tak jelaskan Skyscanner atau di video selanjutnya nanti ada cerita tentang Skyscanner itu apa. Jadi membandingkan harga maskapai penerbangan di seluruh dunia. Saya hari ini saya pengen ke
misalnya nggak ke Mekah, saya ke Belanda misalnya atau Malaysia, tanggal 1 sampai tanggal 10 itu kita bisa mencari mana yang lebih murah. Ada maskapai Oman Air, Etihad, terus kemudian Garuda Indonesia, Saudi Arabia kayak gitu, harganya masing-masing berbeda-beda. Nah di sini saya coba iseng-iseng nyari. Ini belum ada niatan untuk backpacker. Saya masih memegang untuk apa namanya itu umroh lewati travel, Bu. Jadi saya masih belum memberikan keputusan itu belum. Terus akhirnya setelah saya klik, oke. Teman saya yang satu apa namanya itu satu angkatan ini dapat tiket pulang pergi 6 juta, bayangkan. Pulang pergi 6 juta. Saya tanya sama beliau, Tat, izin bertanya, Tat, panjenengan kok bisa dapat harga sekitar 6 juta ini, bagaimana caranya? Dia bilang, cerita begini, kalau misalnya pesannya itu sudah 1 tahun lalu, itu dia itu iseng-iseng itu di Skyscanner itu mencari promo, kan? Jadi ada penerbangan yang sifatnya promo. Misalnya kayak kita kan sering toh, kita ke Bali kayak gitu dulu kan, oh ada promo ini yang cuman harganya 300.000 itu ada tak dulu. Terus ini saya, oh rupanya kalau kita keluar negeri pun juga ada kan seperti itu kan. Oke kan. Terus kemudian saya iseng lagi, saya klik, oke, saya pengen 1 bulan di Tanah Suci mulai tanggal 1 sampai tanggal 30. Tak klik, tak. Harganya itu sudah di angka di atas 15 juta. Ini apa? Pulang pergi atau? Pulang pergi. Tapi hitungan saya masih murah. 15 juta itu masih murah. Hitungan saya masih murah. Saya berpikir lagi, oke lah, aku tunggulah. Maksudnya aku tunggu itu, siapa tahu nanti mendekati bulan Ramadan, nanti harga ini akan turun. Nah, aku buka lagi, Tat. Naik, Tat. Jadi berapa? 21 juta. Dari 15 ke 21 juta kayak gitu. Aku udah berpikir, udah nggak mungkin lah. Aku tetap berpegang untuk saya ikut travel lah. Nah, gitu. Karena kan selain nanti aku dapat tiket kan saya harus pesan juga penginapan kan. Ya kan? Ya tetap penginapan, hotel tuh hotel aku cek, Tat, di Traveloka. Saya cek beberapa hotel yang pernah saya di sana itu harganya itu 1 hari, bayangkan, Tat. 1 hari itu angka 4 sampai 5 juta. Ada yang 9 juta 1 hari loh. Di Mekah hotelnya itu ya? Mekah hotelnya. Saya semakin, nggak mungkin lah, nggak mungkin jangan. Nah, aku ikuti terus grup ini, komunitas ini. Nah, disitulah aku dapat cara, tak rupanya. Di sana itu tidak harus di hotel, karena waktu kita itikaf itu kan lebih banyak di masjidnya daripada kita di hotelnya. Eman-eman itu ya? Eman-eman, ya kan. Terus kemudian melalui grup WA itu diberikan saran dan sebagainya untuk menyewa dar itu penginapan kayak apartemen. Kalau dulu waktu saya haji itu mungkin kayak apa gitu, tempat untuk menginap itu apa namanya, itu sampai lupa, maktab. Oh, maktab. Maktab kayak gitu mungkin ya. Maktab bukan hotel loh, Ustaz. Lah ini bukan hotel, saya bilang. Saya juga bukan hotel, dar ini bukan hotel. Di situ ada 1 bulan tuh harganya itu 7,5 juta. Awalnya 5,5, tak? 5,5 awalnya. Karena aku belum, tadi saya sampaikan, aku belum memutuskan, aku masih berpikir, masih mempertimbangkan hal-hal apalah ini nanti kalau aku di dar itu bagaimana, jaraknya berapa, aku cari-cari informasi kan. Terus kemudian map itu dikasih, tak lihat, loh kok jaraknya cuma 500 meter, dekat sekali. Sedangkan saya dulu agak jauh di Syuhada, agak jauh kan. Maktabnya itu 500 meter ya, dekat. 500 meter, dekat. Di Syuhada itu harganya sudah mencapai sehari itu 3 juta lah, 3 jutaan lah. Saya terus oke, terus saya mulai tertarik di sini, tak hitung-hitung. Berarti kuncinya sekarang aku harus mencari tiket yang murah. Betul kan? Kira-kira 2 minggu yang lalu kalau nggak salah ya, 2 minggu yang lalu, sebelum Ustadz telepon itu, aku pastikan memutuskan untuk, aku backpacker aja lah. Aku cari tiket lewat Skyscanner, aku dapat harga 16.800.000 sekian, hampir 17 lah. 17, aku pesan penginapannya 7,5 juta. Akhirnya harganya jadi 7,5 juta karena aku terlambat, nggak langsung tak. 17,5. 17, bukan 7,5 juta 1 bulan. Maktabnya itu ya? 1 bulan di Mekah.
7,5 juta. 1 bulan. Tempatnya bukan hotel lagi ya. Bukan hotel, Jadi Makan. sudah penginapan, penginapan ya. apartemen lah. Dan nanti makannya cari Cari sendiri. Sendiri. Makanya cari sendiri. Jadi istilahnya kalau itu namanya istilahnya umroh sandal jepit istilahnya. Tahu mau sandal jepit ya. Nah, istilahnya. Kayak gitu ya. Jadi apa-apa ya cari sendiri. Betul, iya. Sandal jepit. Dan di Jadi sini memang lebih murah. lebih murah. tapi nanti ya sama komunitas tadi ya ter. Dan nggak kenal semua loh ini. Oh Ya, dan cuman pengalaman ini sudah dilakukan oleh teman saya ya. Kamu kenal coba Mas Hano. Jadi perbuatan atau pekerjaan yang semacam ini adalah miliknya orang Madura. Oh gitu ya, Tan? Iya. Oh. Miliknya orang Madura kayak gitu. Jadi orang Madura itu umroh, kalau umroh tidak mau sebentar, 1 bulan. Iya. Tinggalnya di mana? Di rumahnya, di kompleknya saudaranya yang ada di sana. Oh, ya Jadi ya mungkin langsung sama-sama, kenal. iya. Jadi makan ke saudaranya atau ke teman. Jadi tidak perlu cari mata lagi karena sudah ada. Haji pun juga seperti itu orang Madura. Makanya orang Madura itu haji itu, tetangga saya itu haji tahun kemarin itu 40 juta. Langsung berangkat. Oh, yang tadi kita di pembukaan tadi ya. Iya, dengan langsung cerita berangkat. Itu ya. Langsung berangkat. Hmm. Kalau sebelum-sebelumnya ada yang 35 juta. Hmm. Tapi kalau harga 40 juta di sana itu, di Madura itu tempat saya itu, kalau di sini itu 200 juta itu. Oh gitu ya. Iya, sama bisa ziarah. Oh. Jadi 200 juta. Iya. Ya 200 mungkin juta. kalau saya gini, Tat, setelah saya melihat sebetulnya tanpa kita mendiskreditkan yang namanya tour travel ya. Saya mendapat pelajaran baru lagi, Tat. Jadi ketika ada travel, maaf, bukan travel tadi enggak, saya salah. Ada apa namanya? Biro gitu aja. Biro yang mungkin paket umrohnya ini sekalian ke Turki. Nah, ini saya pelajari, Pak. Rupanya kalau kita itu rata-rata penerbangan itu tidak direct langsung ke Madinah atau ke Jeddah, kita biasanya transit dulu, contohnya ke Turki, itu lebih murah. Biayanya lebih murah. Betul. Selisih angkanya itu mungkin ya 2 sampai 3 jutaan. Aku sempat buka, kalau berhenti di Turki itu kita itu ada kesempatan di sana untuk wisata karena ada transit selama 92 jam atau 96 jam. Aku lupa. Berarti hitungannya kan 3 hari. Dan kalau pesawat Arab Saudi Airlines itu kita dapat free 1 hari untuk nginap. Nah, mungkin kalau teman-teman biro ini menjadi paket wisata ya. Nah, itu rupanya di situ ya fasilitas sebetulnya, fasilitas dari pesawat. Pesawat iya. Ya, pesawat memberikan penginapan 1 hari. Tapi masuk ke biru jadi paket. Karena ya digunakan ya namanya biru kan. Ya. Jadi Di ya sini kita nggak berbicara eman-eman. masalah biru itu nggak baik, biru baiknya juga banyak. Apalagi saya tidak merekomendasikan untuk umroh backpacker atau umroh mandiri ini untuk bapak-bapak yang sudah sepuh. Iya. Jangan. Emang jangan resiko. Nah, Risiko. ini Ya, ini cah nom-nom kayak gini ini. istilahnya Bisa. tidak, ya untuk biar di sharing sama teman-teman Oh, sendiri aja. iya, bisa. Sharing istilahnya ya. Ya, monggo. Saya juga merasa, oh ini dari Allah. Kita seakan-akan kita, oh aku mangkat lah ini, tapi kalau Allah belum mengizinkan juga belum tentu juga. Tapi ketika kita nggak berpikir apa-apa, tahu-tahu Allah, kamu berangkat toh, gitu kan. Akhirnya saya juga berangkat. Dimana saya nggak ada pemikiran untuk tahun ini saya umroh, nggak ada. Niat ada, keinginan ada, doa selalu. Cuman Allah yang menentukan gitu kan. Bagus. Jadi apa yang diceritakan oleh Pak Heri barusan itu dari awal masalah umroh itu, option umroh kayak gitu selama 1 bulan, itu ya memang ada seperti itu kan. Dan itu ya wajar memang seperti itu. Karena kalau umroh yang kayak barusan itu kan istilahnya kalau menurut orang yang sudah tahu tentang apa yang ada di travel atau yang ada di biru itu istilahnya kalau kayak gitu itu namanya umroh sandal jepit gitu kan. Sandal jepit ya. Istilahnya. Jadi maksudnya umroh sandal jepit itu artinya ya mandiri itu. Jadi mandiri. Nanti judulnya umroh sandal jepit. Itu iya. keren itu. Istilah ini Jadi keren. umroh sandal jepit. Jadi apa-apa sendiri tidak pakai biru gitu kan. Dan kalau yang seperti itu ya sudah jelas pasti itu
tentunya harga ya mesti tidak sama kan. Nah, tidak sama, mesti lebih lebih murah kan daripada yang apa, yang pakai jasa. Yang namanya itu kan jasa kan. Apa-apa kalau sudah pakai jasa kan, namanya jasa kan ngasih itu Dan kan rata-rata sudah kalau biasa. kalau biru itu kan cuma 9, 10, 11, 12, paling lama 21 ya. Heeh. Di atas itu nggak ada ya. Nggak ada. Ya jarang-jarang lah. Ya kalau di sini nggak ada sih. Nggak ada. Tapi kalau di sana di Madura itu justru yang sedikit yang jarang. Oh iya, Umroh sedikit Ah, tuh betul, 9 tuh udah laku kalau di Madura itu. aku sekali Udah dapat laku. dapat 9 hari sudah 21. laku. Biasa, Bang. 21 hari aku pernah dapat aku sekali. Cuma pada saat itu apa namanya itu aku nyari lagi udah nggak ada, yang 21 hari itu nggak ada gitu, jarang. Jadi kesukaannya orang timur, orang Madura itu kalau umroh cari yang lama karena tidak ikat dengan kontrak kerja masalahnya. iya. Jadi sekali ibadah ya sudah tidak mikir gitu Ya, kan. paham lah ya. Kalau orang Sukoharjo ya tetap cari yang 9 atau paling lama 12. Iya, 12. Karena izin kontrak kerjanya kan Ya. tidak bisa lama gitu kan. Ya termasuk istri saya yang pengen ikut, cuman akhirnya terkendala oleh perizinan. Perizinan karena kelamaan kan tentunya. Kalau kita sih orang-orang bebas. Oke. Nah, jadi pasti tidak bisa. Jadi memang seperti itu bagus. Dan itu ya memang kalau yang istilah sendal jepit ya memang seperti itu memang jalannya. Jadi ya tinggal tidak di hotel, di maktab, dari tempat. Syukur-syukur kalau memang punya kenalan yang sudah mukim di sana, iya, itu lebih enak lagi. ya. Lebih enak lagi. Ya kayak teman-teman saya di Madura atau tetangga yang umroh itu. Jadi kalau umroh itu 1 bulan. 1 bulan. Jadi tinggal di mana? Tinggal di kontraannya saudaranya, temannya. Jadi makan ya di situ. Iya. Ya bebas, enak itu. Yang penting kan visanya 1 bulan izinnya. Yang penting Kalau itu kan visa itu apa ya, 10-90 hari ya ininya ya. sampai 90 hari ya. 90 hari ya. Oh iya, betul-betul 3 bulan. Oh di sana istilahnya. 90 hari nggak apa-apa. 3 bulan, iya betul. Wong kalau teman saya itu di Madura itu kan dia sebagai mutawib di Mekah. Mutawib di Mekah, jadi dia berangkat istilahnya umroh 3 bulanan. Oh iya. Jadi istilah di rumah itu di Madura, di rumah saya itu ada umroh 3 bulanan. Ya betul 90 hari itu. Nanti setelah kan dia itu sekaligus umroh sekaligus kerja kan. Jadi mutawif. Jadi mutawib apa pokoknya adanya kerja apa dorong ya Mukimin dorong ya? gitu ya. Nah di situ dorong, kalau ada pendorong ya dorong, kalau ada mutawib ya mutawib. Pokoknya istilahnya berangkat ke sana itu kerja. Kerja 3 bulanan. Ada yang mengatakan umroh 3 bulanan. Nanti ketika sudah apa itu selesai 3 bulan, ini harus keluar. Harus keluar dari Mekah. Cari Cari visa ke Yaman atau ke Oman, ke Abu Dhabi, cari visa. Setelah Balik ini lagi. visa, balik lagi kerja lagi gitu. Baru nanti setelah 1 tahun pulang ke Madura. Tapi yang diceritakan Ustadz tadi itu boleh saya katakan maaf ilegal karena visanya dia adalah visa wisata yang tidak bisa kerja. Ada lagi bisa kerja lain lagi. Bisa amil. Bisa amil. Jadi itu istilahnya bisa apa kalau 3 bulan itu bisa kayak umroh. aku. Iya, kayak aku. umroh kan ya. Wisata. Umroh, wisata ziarah lah, bisa ziarah. Ya, ziarah. Tapi digunakan kerja. Nah, Kalau kita gunakan untuk ibadah. Tapi tidak apa-apa Jadi sama-sama. hubungannya sama askar-askar itu gimana, Ustaz? Maksudnya askar. Itu loh, keamanan di sana tuh nanti. Oke. Oke. Jadi begini. Saya juga mempelajari hal itu. Jadi yang namanya kita orang yang tidak paham tentang hal ini kan kita harus mempelajari juga ya. Jadi rupanya di sini itu di Arab Saudi itu ini beda dengan negara Konoha ya. Oke. Ya. Jadi apapun ketika kita mau beribadah itu lebih dipermudah. Apa benar? Jadi mulai visa sekarang aja nggak ada meningitis. Nggak ada sudah meningitis. Iya, nggak ada ya sekarang Nggak ya. ada. Cuman ada berita lagi katanya Arab Saudi itu kalau mengadakan apa namanya itu kebijakan kan berubah-berubah kan.
itu ada meningitis lagi. Alhamdulillah sih saya walaupun dulu itu beberapa hari yang lalu ditentukan meningitis itu dihapus, saya tetap suntik kan. Jaga inilah kartu kuning itu ya, kartu meningitis itu ya. Aku tetap suntik. Iya. Nah, walaupun nanti di sana yo yang namanya itu juga vaksin kan nggak masalah bagi saya kan seperti itu kan. Ya. Nah kalau masalah askar itu kalau askar yang di Masjidil Haram dia nggak mempedulikan tentang permasalahan visa, paspor dan sebagainya. enggak, ya. Pada waktu kita di bandara, kemudian kita masuk ke tanah itu suci, anunya ya itu betul. aja. Dan aman semuanya diterima dengan baik. Terus sekali lagi saya bilang, yang namanya umroh backpacker atau umroh mandiri itu buat yang usia lanjut ya mending nggak usah. Nggak usah. Kalau ada pendamping, kecuali pendamping yang lebih muda. Semuanya ada di HP, jadi semuanya ada di sini. Kita mau pesan tiket, kita mau pesan penginapan, kita mau pesan makan, kita mau pesan taksi, sudah kita pakai ini sekarang gitu loh. Nah ini kalau PI sepuh kan mungkin kalau nggak bisa. didampingi nggak bisa kan. Yang penting pintar memainkan HP. Betul, dan harus dengan tangan kita sendiri. Contoh, kita membeli tiket, paspor kita berapa ini, kita akunnya juga akun kita sendiri. Makanya ya ada pentingnya juga ini HP ini. Kalau kita dengar dari apa yang disampaikan Pak Heri barusan itu, dari penjelasannya, kayaknya pantas deh jadi membuka biru travel ini ya. Masya Allah. Jadi Sudah banyak tahu cara-cara begini kan. Kalau aku gini, Ya. Nanti apalagi kalau sudah selesai, Ya. sudah terjun sendiri, ngalami sendiri kan otomatis kan tahu. Anu-anunya kemana kan otomatis sudah banyak pengalaman kan. Yang penting bisa otak-atik HP kan. kalau aku gini kan, Bismillah. Suatu saat kita bisa kan ini biayanya oke. Ini kan saya bicaranya Ramadan ya. Ramadan kan cukup besar lah biayanya. Tapi kalau kita di luar Ramadan itu dengan angka-angka 15 juta aja kita sudah bisa menginapan, sudah bisa berangkat, sudah bisa makan di sana. 16 juta ya. 15 juta. Makanya kan saya ajak ayo saudara-saudaraku misalnya yang wabil khususan untuk istri dan anak-anak saya kan, kamu nabung yuk sekarang yuk. Mulai sekarang nanti kita sama papa bareng-bareng kita ke sana gitu. Ini tidak dengan model travel, kita cuman bagaimana caranya mencari visa, bagaimana cara kita mendapatkan skopatu, bagaimana kita mendapatkan penginapan, bagaimana kita bayar tiket. Ini aja pelajaran itu kita kasihkan ke teman-teman. Ayo kita bareng-bareng berangkat. Ini sebagai motivasi aja. Kalau travel saya rasa travel sudah terlalu banyak lah. Biar mereka aja lah. Ya kita Ya, mau masuk membantu akal yang ini itu, masuk aja. akal, Iya, masuk gitu. akal. Atau kita Karena- nanti kalau aku udah pulang, ayo kita buat komunitas lah, komunitas berniat umroh. Nah, gitu. Nanti kita sharing pengalaman di situ. Ya, ruang lingkup saudara-saudara atau kawan-kawan kita aja gitu kan. Betul, itu memang seperti itu, masuk akal itu. Memang ya pada hakikatnya itu kan ya kalau kita lakukan sendiri kan memang murah. Ya. Karena kan kita tidak jasa kan, tidak jasa. Yang namanya nyuruh orang kan tentu ya harus ada jasa. Ada kan? jajan. ya. Nah, jadi kalau kita mampu sendiri, ya tentunya harganya kan lebih murah seperti yang disampaikan Pak Heri baru. Ya. Makanya saya tadi punya niat, ini akan saya berikan edukasi ini. Edukasi ini saya berikan. Makanya saya tadi kita vlog yuk, biar nanti pembelajaran ini yang saya lalui besok ini kan saya bagikan ke semuanya, biar orang ibadah itu semakin dipermudah, tidak dipersulit hanya karena mungkin berpikiran aku ra iso rono lah mergo 30 juta, mergo 35 juta, mergo 50 juta. Harinya juga mepet ya. Harinya juga mepet. Di sana pengen tadi Ustadz bilang 3 bulanan gitu. Free aja bebas gitu. Itu tadi. Ya. Jadi seperti itu betul ya. Apalagi umrohnya pakai jalan kaki, gratis itu. Gratis. Dari sore Ada kan dari Madura itu yang sekarang iya, lagi ya. perjalanan. Ada yang naik motor. Jadi ya. mau haji, bukan naik motor, jalan kaki itu. Oh, jalan kaki bener ya? Dari Sampang jalan kaki Terus? mau haji. Entah sekarang ini hari keberapa dan nyampe di mana tidak tahu. Kemarin hari ketiga itu masih di Surabaya. Nanti capek Tiga. pulang ya. Hah? Nanti capek Kurang pulang. tahu itu nanti sampai Panda. Ini jalan kaki bukan naik sepeda ini. Terus ada satu lagi orang Banyuwangi itu mau haji, sudah berangkat ini perjalanan naik perahu dari Galon. Naik perahu. Oh, aku lihat dia aku lihat sempat viral Samudra kan itu. Hindia. Sempat viral kan? Lewat Samudra Hindia. Aku sempat Jadi viral lihat itu. pring semua di atas, di bawahnya Kayaknya dikasih ini Tat. botol, aqua botol kan. Jadi itu Botol kan lebih mineral, aman ya. istilahnya sananya Aku ombak lihat apa itu, gitu. lihat itu. Ya. Saya mikirnya Allah ini gimana ini kata saya Iya. Allah.
Wah, itu Ini ngeri sih. lewat lautan ini Nah, sambil lebih ngeri ini kan. Dan itu kalau kapalnya itu kapal yang mungkin yang dengan Waduh, teknologi hebat gimana? ya. Pakai galon loh, Bud. Ya, Ya Allah. Serius, galon itu. Aku Terus lihat kalau hujan itu nyiupnya di di mana? mana? Ya, benar. Kalau jalan kaki masih mendingan ya nyiup ya ke rumah-rumah atau ke sawah-sawah. Ini tengah bekal laut. makannya gimana itu? Hah? Bekal makannya juga gitu. Nah, makannya juga. Ya Allah, ini Wah, itu gimana? resiko, guys. Ya, Oh, Allah. lah ini. Jangan, Ini itu jangan itu, ekstrim jangan itu. jangan. Ekstrim itu, Mas Ekstrim. Allah. Jangan. Ekstrim ini. Terus ada lagi yang viral lagi, entah orang mana itu. Naik haji, bareng anaknya masih usia 5 Naik motor. tahun. Naik motor itu. Aku lihat. Ya Kalau naik Allah. motor NMAX Nmax. merah itu Oh, saya betul. tahu. Itu Dia dapat Sama anaknya kan? ya, Ya, itu aku lihat itu. masih oke lah, masih. Kalau naik motor masih, tapi anaknya itu kan Kasihan. kasihan Cuma kan. anaknya sehat. Heeh. Aku kan ikuti itu di YouTube itu. Wah, nah ini hebat juga ini. Mm-mm. Hebat. Nggak sakit, malah yang sakit papahnya kan dia kan. Ya Allah. Ya. Sempat kena Terus lagi anak seusia gitu kan rentannya. tidak masuk haji kan? Ya, benar. Kan kasihan ya. Ini, ya. Nah, diperhatikan syariatnya juga. Kan belum balik Betul. gitu kan. Pinter kamu. Iya lah. Masya Allah, ada masuk. Jalan kaki naik, yang ngeri itu pakai kapal itu ya. Iya. Kapal langsung masuk. Apalagi pakai galon ya. Pakai galon itu gimana ya Allah? Itu. Ini mau bunuh diri apa gimana? Enggak. Ya. Oke, Tat. Ya Allah, Masya Allah. Ini aku pengen ini. Aku kan di sana nanti kan apa namanya? Pengen ke tempat-tempat mana yang sekiranya Ustadz memberikan rekomendasi. Salah satunya nanti di apa tadi? Yang Honda mah. Khandamah. Nah itu tolong Tat, aku diberi rekomendasi ya. Kemana aja yang harus saya kunjungi selain yang pasti jelas kita beribadahnya di Masjidil Haram sama Masjid Nabawi ya. Di Raudhah juga harus itu pasti ya. Cuma untuk tempat-tempat lain saya mohon rekomendasi ya. Mungkin bisa teman-teman yang ada di channel ini juga bisa. Ya. Yang penting Oke. jangan di Al-Ula ya. Ah iya betul. Oke pemirsa, kalau Pak Heri memintakan rekomendasi tempat-tempat yang harus dikunjungi, sebenarnya kalau pengalamannya mungkin lebih banyak beliau karena sudah sering berapa kali kan, ada 3 kali, 4 kali mungkin ya. Insya Allah 5 kali ya. Apalagi 5 kali. Sedangkan saya baru 1 kali kan, baru 1 kali kemarin pas umroh tahun 2018 itu. Jadi kalau berbicara tahu tempat pengalaman mungkin lebih banyak Pak Heri daripada saya. Belum tentu. Nah, tapi mungkin siapa tahu dari apa yang saya sampaikan nanti mungkin ada yang memang belum pernah. Karena saya juga banyak mendengarkan atau melihat dari teman saya, saudara saya yang ada di Mekah gitu kan, tetangga saya, jadi mungkin banyak yang mungkin ada yang tidak tahu. Di antaranya yang harus dikunjungi diantaranya ada tempat Zam-Zam Sabil, mungkin sudah pernah ya, sudah Dekat pernah Maulid gitu ya. Hah? Samping Maulid itu ya. Sembang Maulid ya betul. Itu kan bisa dibuat mandi dulu saya pas Samping mandi di situ. perpustakaannya Rasulullah. Sampingnya, samping maktabah. Sabah ya. Itu tempat kelahirannya Rasulullah. Nah, itu kan sudah tahu tentunya sudah sampai. Jadi kalau kemana-mana nanti Pak Heri ke sana naik pribadi dong, taksi gitu dong. Ya, Konten Karim ada. Iya kan Taksi kayak ada di sini kan ada Gojek, komunitasnya Grab, itu ada kan Karim. nanti kan. gitu. Oh, Nah, Aku sudah download juga itu Karim. pemirsa dimanapun berada tetap semangat untuk berbagi cerita dan manfaat kepada orang lain. Mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk kita semuanya. Terkhusus untuk Mas Heri pada kesempatan pagi ini, mudah-mudahan Allah berikan kemudahan. Allah Akbar. Segala apa yang menjadi hajatnya Allah kabulkan dan Allah segerakan semua hajat-hajatnya. Amin. Amin. Dari Anal Fakir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.